Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudariku, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fiddin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kita masuk bab solati ahlil a'zar. Bab solati ahlil a'zar. Bab tata cara solat orang-orang yang memiliki uzur. Jadi di sana ada orang-orang yang memiliki uzur di mana mereka tidak bisa mengerjakan sholat seperti biasanya. Sebagaimana yang dikerjakan oleh orang-orang yang sehat, ya, atau orang-orang yang mukim di saat kondisi aman. Maka ya mereka tetap diperintahkan untuk mengerjakan sholat sesuai kemampuan mereka. Ya, ini di antara dalil yang menunjukkan betapa agungnya sholat. Dalam keadaan apapun, sholat tidak boleh ditinggalkan. Wa hadza min yusri hadhihi syariah wa samahatiha, dan ini termasuk kemudahan yang Allah berikan kepada umatnya atau kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 78, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj." Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kesempitan atau kesulitan bagi kalian dalam agama ini. Allah juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185, "Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Allah menginginkan kemudahan untuk kalian, dan Allah tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai kemampuannya. Fattakullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian, dan ayat-ayat yang semisalnya. Sana ada orang-orang yang diberi uzur, ya, mereka tetap sholat, namun ada keringanan-keringanan yang Allah berikan kepada mereka. Di antaranya yang pertama, ya, orang yang memiliki uzur, al-marid, orang yang sakit. Yu'fa anhu hudurul jamaah. Orang yang sakit dimaafkan untuk tidak menghadiri sholat berjamaah. Dia boleh sholat di rumah. Wa in kana al-qiyam yazidu fi maradihi shalla jalisan. Jika berdiri menambah sakitnya, maka dia sholat sambil duduk. Kalau nggak bisa berdiri, maka sholat sambil duduk. Fa illam yutik fa ala jambin. Jika dia tidak bisa sholat sambil duduk, maka sholatlah sambil berbaring miring. Dalam riwayat lain disebutkan, ya, atau dalam sebuah riwayat disebutkan, jika dia tidak mampu berbaring miring, maka ya dia tidur terlentang.
Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam li Imran bin Husain, "Shalli qa'iman, fa illam tastati fa qa'idan." Salatlah sambil berdiri. Jika engkau tidak mampu, maka salatlah sambil duduk. Fa illam tastati fa ala jambika. Dan jika engkau tidak mampu, maka salatlah sambil berbaring. Ya, posisi miring. Hadis riwayat Bukhari. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, para ulama telah sepakat bahwasanya orang yang tidak mampu berdiri dalam sholat wajib, sholaha qa'idan, maka dia sholat sambil duduk. Dan dia tidak perlu mengulang sholatnya. Dia tidak perlu mengulang sholatnya tersebut. Wala yanqusu sawabuhu. Dan pahalanya tidak berkurang. Dia tetap mendapat pahala yang sempurna. Wa takunu hay'atu qu'udihi hasba ma yashal alaihi. Adapun posisi duduknya, ya duduknya seperti apa? Hasba ma yashalu alaihi. Dia duduk ya dengan posisi yang mudah baginya. Karena pembuat syariat Allah Subhanahu wa taala tidak menetapkan ya duduk yang khusus. Fa kaifa qa'ada jaza. Ya. Jadi dia duduk dengan bagaimana atau dengan cara apapun ya sebisa dia, maka boleh dan sholatnya sah. Kemudian di sini ada hal yang perlu diperhatikan. Wa huna yajibu tanbih ala anna ma yaf'aluhu ba'dul marid. Perlu diperhatikan apa yang dilakukan oleh sebagian orang-orang yang sakit atau orang-orang yang menjalani operasi. Yatrukuna shalah bi hujjah annahum la yaqdiruna ala ada'is shalah bi sifatin kamilah. Mereka enggak sholat. Mereka beralasan mereka enggak bisa sholat secara sempurna. Atau mereka tidak bisa berwudu. Atau pakaian mereka ada najisnya, ada darahnya dan seterusnya. Ya, alasan-alasan yang mereka sampaikan. Mereka enggak sholat. Wa hadza khata'un kabir. Ini adalah kesalahan yang besar. Li'annal muslim la yajuzu lahu tarkus shalah. Karena orang muslim enggak boleh meninggalkan sholat. Walaupun dia tidak bisa melakukan sebagian syarat-syarat sholat, rukun-rukun sholat atau kewajiban-kewajiban sholat. Bal yusalliha ala hasba halihi. Ya, justru yang harus dia lakukan adalah dia tetap sholat sesuai kemampuannya, sebisanya. Tidak boleh meninggalkan sholat. Orang kita baru boleh ninggalin sholat kalau kita sudah meninggal. Ya, kalau kita sudah meninggal. Jadi kita sholat semampu kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Sebagian yang lain ada yang mengatakan, "Idza sufitu qadaitu sholawat allati taraktuha." Kalau saya sudah sembuh, saya akan mengqadha ya salat yang saya tinggalkan. Ini juga jahlun minhum, kebodohan mereka. Au tasahul, atau mereka menggampangkan salat. Fasolatu tusalla fi waqtiha hasbal imkan. Salat dikerjakan pada waktunya sesuai kemampuan, tidak boleh ditunda. Tidak boleh ditunda. Dan ini harus ya benar-benar diperhatikan. Kalau perlu ada petugas ya. Di rumah sakit itu ada petugas yang mengingatkan orang-orang sakit untuk salat. Karena orang yang sakit ya butuh untuk sholat. Ya. Siapa tahu dengan sholatnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesembuhan kepadanya.
Kalau dia meninggal, maka dia meninggal dalam keadaan sholat. Dibagi ya orang-orang yang sakit, mereka tetap wajib mengerjakan sholat. Tidak boleh meninggalkannya. Wa in sakka alaihi fi'lu kulli sholatin fi waqtiha falahul jam'u baina zuhri wal asri wa bainal isya'ain fi waqti ihdahuma. Jika sulit bagi orang yang sakit melakukan setiap sholat pada waktunya, maka dia boleh menjamak sholat zuhur dan asar atau sholat maghrib dan isya pada salah satu waktu dari dua waktu tersebut. Jadi orang yang sakit boleh menjamak kalau ya berat baginya mengerjakan setiap sholat pada waktunya. Dia boleh jamak sholat zuhur dan asar. Entah jamak takdim atau jamak takhir. Ya, kalau jamak takdim berarti dia sholat zuhur pada waktunya, kemudian sholat asar ditarik. Atau jamak takhir. Atau mungkin dia akhirkan sholat zuhur, kemudian dia ajukan sholat asar. Akhirkan sholat zuhur, kemudian diajukan sholat asar. Demikian pula maghrib dan isya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan, wa inna makanal jam'u li raf'il haraj anil ummati. Jadi menjamak sholat itu untuk menghilangkan kesulitan. Apabila mereka butuh untuk menjamak sholat, maka silahkan mereka menjamak sholat. Dan banyak hadis yang menunjukkan bahwasanya Nabi SAW menjamak sholat untuk menghilangkan kesulitan dari umat ini. Wa yubahu al-jam'u idza kana fi tarkihi harajun qad rafa'ahu Allahu anil ummati. Maka dibolehkan ya melakukan jamak kalau ada kesulitan. Demikian pula bagi orang yang sakit, kalau dia kesulitan mengerjakan setiap sholat pada waktunya, dia dibolehkan untuk menjamak. Kemudian yang kedua, yang memiliki uzur al-musafir. Orang yang bepergian. Yajuzu lahu al-jam'u. Musafir boleh menjamak sholat. Musafir boleh menjamak sholat. Dalam hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi, bahwasanya Nabi SAW kana fi ghazwati Tabuk. Beliau berada di perang Tabuk. Apabila beliau bepergian sebelum matahari tergelincir, maka beliau mengakhirkan sholat zuhur hatta yajma'aha ilal asr, hingga beliau menjamaknya di waktu asar. Ini jamak takhir. Jadi Nabi bepergian sebelum masuk waktu duhur, maka sholat duhurnya Nabi akhirkan di waktu asar. Apabila beliau bepergian setelah matahari tergelincir, setelah masuk waktu duhur, shalla zuhra wal asra jami'an, maka beliau sholat zuhur dan asar. Beliau melakukan jamak takdim. Jamak takdim, kemudian beliau bepergian. Apabila beliau bepergian sebelum maghrib, maka beliau mengakhirkan sholat maghrib. Beliau kerjakan di waktu isya. Dan apabila beliau bepergian setelah maghrib, beliau mengajukan isya. Sholat maghrib, kemudian isya. Ini jamak takdim. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Jadi musafir boleh menjamak sholat.
Wa yusannu lahu al-qasru li sholati rubaiyah ila raka'atain. Dan disunnahkan bagi musafir mengqasar salat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 101, "Wa idza darabatum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah." Apabila kalian bepergian, ya kalian sedang safar, maka tidak ada dosa atas kalian untuk mengqasar salat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yusalli fis safar illa qasran. Beliau tidak salat di saat safar kecuali qasar. Ya, oleh karenanya qasar lebih utama daripada salat secara sempurna atau secara penuh. Kalau kita sedang safar, ya lebih utama mana? Kita misalnya salat zuhur 4 rakaat atau diqasar 2 rakaat? Lebih utama diqasar 2 rakaat. Ya, karena ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala itu senang kalau Allah kasih keringanan kemudian kita ambil keringanan tersebut. Qasar ini keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun mungkin kita merasa, Ustadz saya safarnya nggak capek Ustadz. Ya, safar zaman sekarang dengan safar zaman dulu tidak sama. Kalau dulu orang safar berat. Kalau sekarang orang safar tinggal naik pesawat, ya kemudian sampai di tempat tujuan. Hari itu bisa sampai. Dia tinggal duduk di pesawat, kemudian juga ya dengan suasana yang nyaman, ada AC, ada makanan dan seterusnya. Sehingga dia merasa dia tidak capek, dia tidak lelah. Tetap, walaupun dia tidak lelah, walaupun dia tidak capek, yang lebih utama dia mengqasar salatnya. Mengqasar salatnya. Wal qasru afdalu minal itmam. Qasar lebih utama daripada tidak qasar. Walahu al-fitru fi Ramadan, dan musafir boleh berbuka di bulan Ramadan. Sama seperti orang yang sakit juga boleh berbuka di bulan Ramadan. Nanti dia ganti puasanya, dia qada puasanya ya pada hari-hari yang lain, ya ketika ya kalau orang sakit ketika dia sudah sehat, adapun orang musafir ketika dia sudah mukim, ya sudah sampai di negerinya. Kemudian watajuzu salatul khauf ala kulli sifatin shallaha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh mengerjakan salat khauf dengan semua tata cara yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi salat khauf itu salat yang kita lakukan dalam kondisi ketakutan. Seperti ya kondisi perang melawan orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang salat khauf dalam surat An-Nisa ayat 102. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah faltakum ta'ifatun minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum. Apabila engkau berada ya di tengah-tengah sahabatmu dan engkau hendak mengerjakan salat bersama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri salat besertamu dan menyandang senjata. Fa idza sajadu falyakunu min waraikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum. Apabila mereka yang salat bersamamu sujud, maksudnya telah menyempurnakan 1 rakaat, maka hendaklah mereka pindah ya dari belakangmu untuk menghadapi musuh. Falyakunu mi waraikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka. Dan
hendaklah kelompok yang lain yang tadi belum sholat, mereka sholat bersamamu, wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum, hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata. Ini ayat tentang syariat sholat khauf. Jadi sholat khauf itu tidak sama dengan sholat dalam kondisi normal. Sholat khauf itu ada sebagian yang sholat bersama Nabi, ya. Kemudian sebagian yang lain jaga. Mereka tidak sholat. Nanti kalau yang sholat bersama Nabi sudah sudah menyelesaikan 1 rakaat, kemudian tadi yang menjaga mereka gantian, ya, ikut sholat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita akan jelaskan tata cara sholat khauf. Sebenarnya ada banyak cara mengerjakan sholat khauf. Di sini penulis hanya menyampaikan satu hadis, ya, atau satu tata cara mengerjakan sholat khauf. Hadis Saleh bin Khawwat, amman shalla ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaum zatir riqa salat al-khauf, dari orang yang pernah salat khauf bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Zatur Riqa. Anna ta'ifatan salat ma'ahu wa ta'ifah wijahal adui. Di sekelompok orang salat bersama Nabi, sementara sekelompok yang lain menghadap musuh. Fasalla billazina ma'ahu rak'atan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dengan orang-orang yang bersama beliau 1 rakaat. Salat satu rakaat. Tsumma sabata qa'iman wa atammu li anfusihim. Kemudian Nabi tetap berdiri dan mereka, ya, kelompok yang bersama beliau menyempurnakan sendiri sholat mereka. Nabi tetap berdiri, itu yang di belakang shaf, mereka menyempurnakan sholat mereka. Summan sarafu wasaffu wijahal adui. Kemudian mereka pergi dan berbaris menghadap musuh. Waja'atit ta'ifatul ukhra fasalla bihim ar-raqa'ah allati bakiyat. Kemudian datanglah kelompok lain yang tadinya menghadap musuh, maka beliau sholat bersama mereka 1 rakaat yang tersisa bagi beliau. Summa sabata jalisan, kemudian beliau tetap duduk. Wa atamu li anfusihim, sementara mereka menyempurnakan sendiri rakaat kedua mereka. Summa sallama bihim, kemudian Nabi salam bersama mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini diantara tata cara sholat khauf. Sholat khauf. Jadi tata caranya tidak sama dengan sholat dalam kondisi normal, dalam kondisi aman. Nabi sholat, kemudian ada sekelompok sahabat, ya, sholat di belakang mereka. Sekelompok yang lain menghadap musuh, berjaga-jaga. Nanti kalau sudah 1 rakaat, ya, kalau sudah 1 rakaat, Nabi kan berdiri. Nabi berdiri. Itu orang-orang yang sholat di belakangnya, mereka menyempurnakan sholat mereka. Mereka sholat, ya, sempurnakan sholat mereka. Kalau sudah 2 rakaat, kemudian mereka pergi, ya, gantian, mereka jaga. Tadi yang belum sholat datang, sholat bersama Nabi. Artinya Nabi mengerjakan sholat rakaat yang kedua. Sementara yang baru datang, baru rakaat yang pertama. Ketika Nabi tasahud, Nabi tidak salam. Ya, Nabi biarkan mereka sempurnakan salat mereka, nanti salamnya bareng. Salam, ya, bareng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idza stadda al-khauf sallu rijalan wa rukbanan ilal qiblah wa ila ghairiha yumi'una birruku' was sujud. Dan jika situasi sangat menakutkan, kondisi genting, maka mereka sholat dengan berjalan kaki atau naik kendaraan.
menghadap kiblat maupun tidak menghadap kiblat. Mereka rukuk dan sujud dengan isyarat. Jadi tetap sholat. Ya, sedang perang di kondisi genting. Sholatnya sambil berjalan atau sambil berkendaraan. Terus rukuk dan sujudnya bagaimana? Rukuk dan sujudnya dengan isyarat. Jadi sholat tidak boleh ditinggalkan. Sekali lagi kami ingatkan, sholat tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun. Wa kadzalika kullu khaifin ala nafsihi yusalli ala hasabi halihi. Demikian pula setiap orang yang takut bahaya atas dirinya, maka ia sholat sesuai dengan keadaannya. Yaf'al kullama yahtaju ila fi'lihi min harbin aw ghairihi. Dan dia boleh melakukan semua gerakan yang dia butuhkan untuk menyelamatkan dirinya, baik berupa lari dan yang lainnya. Jadi boleh lari, boleh berjalan. Ini sambil sholat ini ya, sambil sholat. Nabi SAW bersabda, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Apabila aku perintahkan kalian suatu perintah, maka lakukanlah semampu kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Taib ya, ini ya penjelasan tentang sholat atau tata cara sholat orang-orang yang memiliki uzur. Jadi mereka tetap sholat, cuman tata cara sholatnya tidak sama ya dengan orang yang normal ya, atau orang yang mukim, atau kondisi aman, kondisi normal. Allahu a'lam bishawab. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi ya pertemuan kita. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.